bahkan negara-negara maju mengamuk di Indonesia setelah kebijakan pemerintah menyetop ekspor bahan mentah nikel. Menurut Jokowi, kebijakan ini bahkan membuat Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke WTO. Namun, Jokowi tidak mempersoalkan gugatan tersebut. Sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Nikel sudah stop. Ini tahun depan ini yang saya incar boksit stop. Boksit sudah, tembaga stop. Tembaga sudah, timah stop. Semua nilai tambah ada di dalam negeri. Semua yang namanya nilai tambah, harga, dan lapangan kerja itu ada semuanya di dalam negeri. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Ngamuk semuanya. Nikel kita sudah dibawa ke WTO. Udah. Nggak apa-apa, ya kita hadapi. Kebijakan ini diambil setelah puluhan tahun Indonesia melakukan ekspor bahan mentah. Melalui proses industrialisasi dan hilirisasi, lapangan kerja diharapkan semakin terbuka dan ada nilai tambah untuk Indonesia. Jokowi menceritakan pada pertemuan G20 di Roma akhir Oktober 2021, dia bersama 15 pemimpin negara lainnya berkumpul untuk menandatangani komitmen Global Supply Chain. Ternyata, komitmen itu memuat tentang ekspor bahan mentah. Hal ini membuatnya memutuskan untuk tidak menandatangani komitmen itu. Langkah Jokowi juga diikuti pemimpin negara lainnya. Menurut dia, butuh keberanian untuk melakukan terobosan. Jokowi tak takut jika langkah tersebut membuat Indonesia diblok negara-negara lain. Presiden Bapak Joko Widodo salah satunya di Juni menyampaikan bahwa dengan hilirisasi, Indonesia akan menjadi negara maju. Ia memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 pada 2030 jika kebijakan berhenti mengekspor bahan baku mentah berlanjut. Orang nomor 1 RI itu juga menyebut jika kebijakan ini diteruskan, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-4 pada 2045. Namun, langkah Indonesia menyetop ekspor nikel harus terhalang oleh keputusan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (WSDM) Bapak Arifin Tasrif menyebut WTO mengalahkan Indonesia dalam sengketa gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan oleh Uni Eropa. Arifin mengungkapkan bahwa alasan Indonesia kalah dari Uni Eropa dalam gugatan itu yaitu Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal 11. Ayat 1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal 11. Ayat 2A dan 20D GATT 1994 memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO, katanya dalam rapat kerja Komisi 7 DPR, Senin tanggal 21 November kemarin. Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO antara lain Undang-Undang Nomor Tanggal 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri EWSDM Nomor Tanggal 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian serta Peraturan Menteri EWSDM Nomor Tanggal 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nantinya laporan akhir akan didistribusikan kepada anggota WTO lain pada tanggal 30 November tahun 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda-agenda Dispute Settlement Body DSB pada tanggal 20 Desember tahun 2022.
Meski kalah, Arifin mengatakan pemerintah tak akan menyerah. Ia menegaskan Indonesia siap mengajukan banding atas putusan itu. Pemerintah berpandangan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk apel atau banding. Pemerintah juga tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang tidak sesuai sebelum keputusan diadopsi oleh Dispute Settlement Body, jelasnya. Tak hanya soal kalah gugatan, nikel Indonesia juga dibayangi kuasa investor Cina yang disebut mencapai 90%. Setidaknya hal itulah yang disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Demokrat Bapak Zulfikar Hamonangan. Ia menegaskan meski ada larangan ekspor bahan mentah, faktanya jika dicek di lapangan ada proses ekspor nikel besar-besaran. Zulfikar pun menyinggung Cina mengantongi pendapatan 450 triliun rupiah per tahun hasil dari nikel di Indonesia. 90% tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai Cina, Pak Menteri. Bahkan, benar atau tidaknya, pajaknya pun dibebaskan 30%. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Sementara, perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut, katanya kepada Arifin. Direktur Eksekutif Energi Watt Mamit Setiawan mengatakan pemerintah masih bisa memperjuangkan nikel Indonesia dengan melakukan banding atas putusan WTO karena belum masuk tahap final. Ia pun mendukung Kementerian ESDM untuk tidak diam saja dan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengambil langkah selanjutnya. Terlebih, nikel merupakan sumber daya alam yang dibanggakan Indonesia dan saat ini sangat dibutuhkan dalam transisi energi. Kita tidak boleh kalah dengan mereka, ini hasil alam kita, masa kita harus tunduk dengan aturan yang merugikan? Jangan karena kita negara berkembang maka kita yang ditekan, harus fire Uni Eropa, ujar Mamit kepada wartawan saat wawancara terbuka pada hari Selasa 22 November. Ia menyarankan agar hilirisasi nikel mencapai tahap end-to-end sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor barang mentah kemudian masuk lagi ke dalam negeri sebagai barang jadi. Jadi dari hulu sampai hilir sudah jadi 100% dibuat di Indonesia. Dengan demikian multiplier efeknya terlihat jelas, ujarnya. Senada, Direktur Eksekutif Institute for Decentralized Services Reform (IOSR) Fabi Tumiwa mengatakan Indonesia berhak memproses nikel di dalam negeri dan itu merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Ia menjelaskan larangan ekspor adalah upaya Indonesia untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari ekstraksi sumber daya alam. Jadi walaupun sudah ada keputusan WTO tapi tidak mengubah larangan ekspor tersebut karena saat ini industri pengolahan sudah berlangsung dan Indonesia punya kewajiban memenuhi kebutuhan bahan baku industri tersebut dan tidak bisa mengekspor biji nikel juga, ujar Fabi. Saat ini, sambung Fabi, tambang nikel RV memang masih dikuasai oleh negara tetapi dikelola oleh investor Cina. Namun, menurut Fabi, Indonesia masih bisa mengatur perdagangan dan mengendalikan produksi agar tidak merugikan. Ia pun menyarankan agar industri baja bagi dan industri baterai kendaraan listrik segera dibangun sehingga dapat menyerap nikel tersebut. Sementara peneliti Center Ava Economic and Land Studies Celios Bapak Muhammad Akbar Bofat Kurahman Anna menilai dengan kalah banding dalam gugatan larangan ekspor nikel dapat membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari hilirisasi nikel. Sembari mengajukan banding, pemerintah disarankan memperbaiki tata kelola praktik penambangan terutama aspek lingkungan dan membuat aturan-aturan baru. Evaluasi dampak investasi Cina pada tambang nikel. Terkait dengan dikuasainya industri nikel oleh investor Cina, Bapak Akbar mengatakan memang mengundang banyak kritik. Kami menemukan informasi bahwa pembangkit listrik captif batu bara untuk pemurnian nikel, seperti yang ada di Morowali, diketahui didanai oleh perusahaan asal Cina, ujarnya. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah perlu mengevaluasi kerjasama dengan pihak Cina dengan melakukan dua hal. Pertama, melakukan sharing expertise agar ke depannya Indonesia bisa mengambil alih nikel. Kedua, mendorong transisi energi ke energi baru dan terbarukan, agar dampak negatif penggunaan batu bara dapat ditekan. Semoga saja segera terlaksana guys, terima kasih.